Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang desa dan kota part kedua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat ridhi salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di insyaallah. Amin. Anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran geografi. Di video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi desa dan kota bagian kedua. Ya, materi ini diperuntukkan untuk siswa SMA kelas 12 semester ganjil yang langsung akan disampaikan oleh saya sendiri, Mr. Yon. Oke, kita lanjutkan. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, baik KD ataupun IPK, di pertemuan 1 dan 2 masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya, di mana KD-nya menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, adapun IPK-nya masih dengan ke-17 ini, semoga kalian bisa memahami desa dan kota. Untuk tujuan pembelajaran masih menggunakan model discovery learning di mana kalian dituntut untuk berperan aktif ya, lebih aktif lagi mencari informasi baik YouTube, kemudian membaca buku, literasi, kemudian membaca sebuah website ataupun bisa googling ya sehingga menambah pengetahuan dan pemahaman kalian terhadap desa. Oke, next. Nah, hari ini kita akan fokus pembahasannya adalah tentang pola dan faktor interaksi desa dan kota. Nah, untuk bentuk dan pola desa, kita akan membahas ada banyak sekali macam bentuk dan pola dari desa itu sendiri. Ya, yang pertama adalah bentuk desa menyusur sepanjang pantai. Jadi kalau di sepanjang pantai kita lihat, terutama Indonesia yang merupakan negara maritim, negara kepulauan, banyak sekali desa-desa di Indonesia yang itu terletak di sekitar pinggir pantai. Ya, maka bentuk desa menyusur sepanjang pantai, ya itu dapat tumbuh suatu pemukiman, ya yang mana mata pencahariannya penduduknya itu di bidang perikanan dalam nelayan, ada juga perkebunan kelapa dan juga perdagangan. Ya, jika di desa pantai seperti itu berkembang, maka tempat tinggalnya akan meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusuri garis pantai, ya sampai bertemu dengan desa pantai. Ya, itu adalah pola ataupun bentuk dan pola desa yang pertama, ya, menyusur sepanjang. Yang kedua, bentuk dan pola desa yaitu bentuk desa terpusat. Nah, untuk kondisi ini biasanya terjadi pada pola keuangan desa yang terpusat di mana terdapat di daerah pegunungan. Kenapa hal itu terjadi? Karena pola desa terpusat dijumpai pada suatu desa yang pemukiman penduduknya berdekatan antara satu dengan lainnya yang membentuk suatu kelompok besar, dikarenakan biasanya kalau di daerah pegunungan susahnya air atau daerah dataran yang datar ya di wilayah pegunungan itu terbatas sehingga mereka akan mengelompok memusat ya kan di daerah tersebut seperti itu ya. Jadi karena faktor ketersediaan air di wilayah pegunungan ya yang sulit dicari untuk di semua wilayah gunung, dan juga biasanya desa tersebut mencari wilayah yang relatif datar ya sehingga bisa dibangun pemukiman. Itu bentuk pola yang kedua ya, bentuk desa terpusat. Berikutnya, ada juga bentuk desa linier yang ada di daerah dataran rendah. Nah, hal ini biasanya dipengaruhi karena pemukiman penduduk di dataran rendah umumnya memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa yang bersangkutan. Ya, jika kemudian secara wajar, artinya tanpa direncanakan, desa akan mekar. Tanah pertanian di luar desa sepanjang jalan desa menjadi pemukiman baru. Memang ada kalanya juga pemekaran ke arah pedalaman sebelah menyebelah dari jalan raya. Jadi kalau bentuk desa linear ini yang paling umum ada di Indonesia.
ya biasanya desa ini menyusuri ataupun kemudian menghadap semuanya ke arah jalan raya. Jadi di wilayah-wilayah desa yang ada di Indonesia itu mayoritas banyak sekali yang dia semuanya menjadikan jalan raya sebagai pusat utama mereka. Jadi rumahnya menghadap ke jalan raya semua. Dan itu 2, 3, 4 sampai dengan 10 rumah ya biasanya paling banyak biasanya yang ya menghadap ke jalan raya. Selebihnya dia akan kembali lagi ke perkebunan kah, masih hutan kah dan lain-lain. Ya, itu bentuk desa linier di dataran tinggi. Kemudian juga ada bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, untuk jenis desa ini, di mana pola desa ini, jenisnya terdapat di daerah dataran rendah, tapi yang dimaksudkan adalah adanya fasilitas tertentu yang mengharuskan mereka mengitari atau mengelilingi fasilitas tersebut. Misalnya, sumber mata air, waduk, ya, ataupun lapangan terbang, dan lain-lain. Jadi beberapa fasilitas tertentu yang mereka butuhkan ataupun misalnya yang mengharuskan mereka dekat dengan wilayah tersebut. Ya, nah area pemekarannya biasanya menuju ke daerah segala jurusan. Ya, sedang fasilitas-fasilitas untuk industri kecil dapat disebarkan di mana saja sesuai dengan keinginan. Nah, kalau ini ya ini adalah menyusuri ya banyak sekali desa-desa di Indonesia juga seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota, di mana menurut R. Bintarto, seorang geograf Indonesia, ada 6 pola desa yang dikemukakan. Yaitu yang pertama adalah memanjang jalan. Susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Contohnya terdapat di daerah Bantul di Yogyakarta. Ya, yang kedua, memanjang sungai, di mana susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Contohnya terdapat di daerah Bantul juga di Yogyakarta. Ada juga pola desa yang radial, di mana pola desa ini berbentuk radial terhadap gunung dan memanjang sepanjang sungai di lereng gunung. Ada juga desa dengan pola tersebar. Pola ini banyak di daerah Gunung Kidul juga, ya di daerah Yogyakarta, di mana dia merupakan nukles yang berdiri sendiri. Nah, ada juga pola yang memanjang pantai, banyak juga di daerah pantai susunan desa nelayan berbentuk memanjang sepanjang pantai, dan ini juga banyak di wilayah Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi di awal, biasanya hal ini terjadi di desa-desa yang memang pemukimannya itu berada di garis pantai, ya seperti itu, di bibir pantai. Kemudian ada juga menurut R. Bintarto yaitu sejajar dengan jalan rel kereta api. Jadi kalau kita lihat misalnya di beberapa wilayah yang dilewati oleh rel kereta api, maka pola pemukimannya akan sejajar dengan rel kereta api. Kalau di Jabodetabek biasanya pemukiman-pemukiman di sepanjang garis komuter line, ya garis rel kereta api komuter line. Seperti itu. Nah, itu menurut R. Bintarto, 6 pola desa yang dia kemukakan. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah pola desa yang mengikuti jalan. Ya, ini mengikuti jalan. Jadi dia akan seperti ini. Ya, biasanya 2, 3, 4 sampai dengan 10 rumah paling banyak biasanya ke belakang jalan rayanya. Ya, setelah itu akan ketemu perkebunan, sawah ataupun itu. Ya, itu untuk desa. Kemudian ini adalah pola pemukiman untuk di sungai, ya, dan dia biasanya akan mengikuti wilayah sungai. Ya, nah, kemudian kalau ini biasanya dia adalah polanya pola memusat. Biasanya di wilayah pegunungan ini segitiga menandakan wilayah pegunungan, dia akan memusat di daerah yang datarannya relatif rendah, relatif datar, ya, di wilayah pegunungan tersebut, maka dia akan dipengaruhi. Berikutnya yang D, ini kita lihat polanya pola menyebar, ya seperti itu. Nah, untuk yang E, ini adalah wilayah pemukiman atau pola pemukiman desa di pesisir pantai. Ini laut, ini adalah pesisir pantai, dia akan mengikuti. Oke, itu ya untuk pola-pola pemukiman ataupun pola yang ada di desa. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan fungsi desa. Apa sih fungsi desa? Apa fungsi desa bagi kota? Apa fungsi desa itu sendiri? Oke, kita lihat. Yang pertama, fungsi desa adalah sebagai hinterland. Ya, desa daerah penyokong, ya,
hinterland itu adalah daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Apa maksudnya penyuplai ataupun penyokong kebutuhan masyarakat kota? Di desa jelas adalah mayoritas sektornya adalah masih sektor pertanian, perkebunan, ya, perikanan dan lain-lain yang dia menyuplai kebutuhan-kebutuhan pokok ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada di kota. Ya, kan di kota kita ketahui sangat jarang ya wilayah yang diperuntukkan untuk sawahan, pertanian, pemukiman dan lain-lain. Ya, mayoritasnya sebagai gedung ataupun pemukiman. Tapi untuk perkebunan, pertanian, perikanan itu tidak ada di budidaya. Ya, kalaupun ada mungkin hanya budidaya seadanya saja, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan secara umum masyarakat kota. Terus kemudian fungsi desa yang kedua adalah raw material and manpower. Desa berfungsi sebagai penghasil bahan mentah untuk industri dan tenaga kerja. Tadi yang saya katakan, ya, hinterland di mana dia raw material and manpower. Di kota memang menjanjikan banyak sekali pekerjaan, ya, akses pekerjaan dan lain-lain. Tapi perlu diingat bahwasanya secara tenaga kerja, di mana wilayah kota biasanya sudah penduduknya padat, dia juga membutuhkan tenaga kerja yang itu berasal dari luar dari wilayah kota itu sendiri. Maka fungsi desa adalah raw material and manpower. Yang ketiga, dari segi kegiatan kerja, di mana desa dapat berfungsi sebagai desa agraris, industri, desa nelayan, dan sebagainya. Ya, memenuhi kebutuhan masyarakat kota. Lagi-lagi memenuhi kebutuhan masyarakat kota. Nah, kemudian yang keempat, sebagai bentuk pemerintahan terendah, artinya desa diharapkan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan, yang mana itu sifatnya adalah supporting, ya, untuk wilayah kota, penyokong bagi wilayah kota. Itu fungsi desa. Next. Nah, kalau tadi adalah fungsi desa, kita lihat bagaimana fungsi kota. Artinya fungsi kota di sini adalah sebagai untuk kota itu sendiri atau ya sebagai untuk penyokong wilayah desa. Penyokong di sini berbeda ya dengan penyokong yang tadi yang dimaksud untuk desa ke kota. Fungsi kota yang pertama, kota sebagai pusat produksi. Untuk produksi-produksi yang menggunakan kemudian tenaga ahli, kemudian menggunakan industri-industri alat-alat berat yang lebih membutuhkan biaya yang cost yang lebih tinggi, maka itu adalah fungsi kota. Nah, yang kedua, kota sebagai pusat perdagangan. Ya, perputaran perdagangan yang ada di kota itu jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat lebih tinggi ya dalam hal ini perbandingannya dengan desa. Ya, karena apa? Ketika dia menjadi pusat perdagangan, dia akan kemudian mendistribusikan itu ke semua daerah-daerah ataupun desa-desa ataupun di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Itulah kota. Kemudian kota juga sebagai pusat pemerintahan. Ketika kota sebagai pusat pemerintahan, jelas dia akan membuat kebijakan, pengaturan bagaimana daerah ataupun desa yang ada di bawahnya itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai hinterland ataupun penyokong tadi. Kemudian kota sebagai pusat kebudayaan, ya, karena memang perubahan-perubahan arus globalisasi, ya, terus kemudian arus-arus kemajuan teknologi informasi, ya, yang kemudian mempengaruhi kebudayaan, biasanya akan mengenai wilayah kota terlebih dahulu. Ya, filter dan lainnya, ya, filterisasi, pemilahan, ya, itu biasanya terjadi di wilayah kota terlebih dahulu. Lalu kemudian kota sebagai pusat pengobatan dan rekreasi. Kita ketahui mungkin rumah sakit daerah, rumah sakit umum ataupun rumah sakit spesialis itu adanya di wilayah kota. Ya, di desa kita kenal dengan adanya puskesmas, pusat kegiatan kesehatan masyarakat. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kota juga memiliki fungsi ganda. Ya, seperti itu. Itu fungsi kota. Oke, next. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Apa sih faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota? Ada yang namanya relationship. Hubungan antara dua gejala, dua komponen, dua individu, atau lebih yang menimbulkan pengaruh. Ya. Desa dan kota itu mereka adalah dua wilayah yang saling terhubung, memiliki hubungan, memiliki kepentingan, di mana mereka saling pengaruh, menimbulkan pengaruh, baik desa pengaruhnya ke kota, kota ataupun kepada desa. Kemudian adalah interrelation, ya, hubungan berpengaruh antara dua gejala atau lebih dalam satu wilayah. Tadi, ya, desa sebagai daerah penyokong, di mana dia bisa menghasilkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kota. Lalu kemudian masyarakat kota memiliki fasilitas produksi, di mana itu pun hasil produksinya dibutuhkan oleh masyarakat desa. Maka mereka akan terjadilah interrelation.
Lalu kemudian interaction, kontak atau hubungan antar dua wilayah lebih dalam menimbulkan gejala atau masalah hidup. Adanya interaksi masyarakat desa dengan kota, kota dengan desa akan mempengaruhi tatanan kehidupan secara tidak langsung, kebudayaan, pola komunikasi, adat istiadat, dan lain-lain. Lalu kemudian integration, bertemunya beberapa unsur yang saling mengisi sehingga dapat dicapai suatu keserasian dan kelengkapan. Tadi bisa katakan di awal, ya, desa membutuhkan kota, kota membutuhkan desa. Mereka semuanya saling membutuhkan, terintegrasi, lalu kemudian interaction, interrelation, dan juga relationship. Ya, itu faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota karena tempat hal tersebut. Lalu kemudian bagaimana pengaruh interaksi desa dan kota? Wujud interaksi desa dan kota yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Ya, adanya pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Tadi di awal sudah dikatakan, pergerakan barang desa ke kota tentu adalah tadi sumber daya alam, apakah itu sayuran, beras, terus kemudian tenaga kerja dan lainnya, ya itu menjadi kebutuhan masyarakat kota. Lalu kemudian masyarakat kota bisa memproduksi pakaian, obat-obatan dan lain-lain, itu bisa didistribusikan kembali ke desa. Ya, selain untuk pemenuhan masyarakat kota itu sendiri. Adanya pergerakan barang. Pergerakan gagasan dan informasi terutama dari desa, dari kota ke desa. Informasi-informasi yang berkembang yang tadi bisa katakan adanya informasi arus globalisasi, teknologi, kemajuan dan yang lainnya itu akan terbawa dari masyarakat kota ke desa secara tidak langsung. Ya, seperti itu. Lalu kemudian pergerakan manusia baik dalam bentuk bekerja, rekreasi, untuk ilmu ataupun keperluan lain. Kita ketahui ya, untuk kampus-kampus perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta terbaik biasanya ada di tengah kota. Lantas kemudian banyak orang yang kalian nanti ya bisa jadi nanti kalian yang tempat tinggalnya ya di wilayah Tangerang Selatan atau di wilayah lain, maka kalian akan bisa jadi akan memilih kampus yang ada di Universitas Indonesia, ya di Depok, Gajah Mada di Yogyakarta, atau kemudian UPI di Bandung, Unpad juga di Bandung, ya terus kemudian kalian akan ke Airlangga, Surabaya, Brawijaya, ya ataupun kemudian kalian ke Jenderal Sudirman dan lain-lain. Ya, lalu kemudian kalian akan bisa jadi sebagai pekerja. Banyak sekali kita katakan, ya banyak sekali yang bisa kita katakan bahwasanya masyarakat di kota itu membutuhkan tenaga kerja dari desa. Akhirnya banyak masyarakat desa yang bekerja di kota tapi dia pulang pergi pengelaju, ya atau yang kita kenal juga dengan kaum komuters, ya ataupun untuk keperluan hanya sebatas rekreasi dan lain-lain, ya. Kemudian adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah itu adalah pengaruhnya. Dampak interaksi bagi desa. Bagaimana dampak interaksi bagi desa ketika ada komunikasi, ada interaksi antara desa dan kota? Dampak positifnya, pengetahuan masyarakat desa menjadi meningkat. Jumlah guru dan sekolah sudah banyak terdapat di desa karena kemajuan tadi. Perluasan jalur-jalur desa kota meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. Ya, di desa sekarang sudah tidak asing yang namanya kendaraan bermotor. Produktivitas desa semakin meningkat karena apa? Ada pengaruh, ada pengenalan teknologi terbaru dalam hal pertanian dan lainnya, itu bisa menyebabkan produktivitas masyarakatnya semakin meningkat. Pelestarian lingkungan hidup di pedesaan, ya diajarkan bagaimana cara mengelola sistem pertanian yang baik, tidak merusak lingkungan, menggunakan pestisida sewajarnya dan lain-lain. Lalu kemudian dengan peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk yang berkualitas, adanya pengetahuan tentang kependudukan, ya biasanya karena masyarakat kota itu kan cenderung memiliki anak itu 2 anak saja sudah cukup seperti itu. Nah kalau di desa mungkin masih ada masyarakat yang berpikirannya adalah banyak anak banyak rezeki, ya seperti itu. Nah itu biasanya ada pertukaran pengetahuan. Lalu kemudian adanya seperti korporasi dan organisasi sosial karena akibat masyarakat yang berkembang pola pikirnya karena berinteraksi dengan masyarakat kota yang mau berbagi. Itu dampak positif. Nah, di luar dari dampak positif ada juga dampak negatif bagi desa. Ya, ketika desa dan kota itu berinteraksi. Ada modernisasi kota yang telah melunturkan orientasi pertanian. Akhirnya masyarakat desa ada yang sebagian memutuskan untuk tidaklah bekerja sebagai saya ingin bekerja sebagai ini. Lalu kemudian orientasi pertanian sudah mulai menurun. Ya, kemudian bisa meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Maksudnya di sini adalah tadi ada jet lag kebudayaan yang tidak tertransfer dengan baik, ya dari masyarakat kota ke desa sehingga masyarakat desanya memahami secara parsial, secara separuh
ya, tidak secara menyeluruh. Lantas kemudian salah mengartikan bentuk kebebasan, berpikir terbuka dan lain. Akhirnya muncullah kriminalitas dan lain. Konsumerisme tadi ya, karena masyarakat kota itu cenderung lebih simpel, butuhnya tinggi cepat dan lain-lain ya. Kalau masyarakat kan masyarakat desa kan lebih ke proses dan lain-lain ya, sehingga konsumerisme juga ini ya. Kemudian pengurangan tenaga produktif di pertanian desa tadi dikatakan ya, orientasi pertanian sudah mulai bergeser ya. Lalu kemudian perubahan tata guna lahan di pedesaan yang mayoritasnya tadinya sebagai daerah pertanian dan juga pemukiman ya, sudah mulai ada pertokoan dan lain-lain ya. Terus kemudian pengubahan budaya desa tadi, jet lag kebudayaan antara kota ke desa ya. Ketersediaan bahan pangan yang berkurang, meningkatnya pengangguran karena apa tadi, masyarakat desanya mayoritas yang muda-muda yang masih aktif usia produktif, dia memilih untuk bekerjanya di kota karena di kota bagi dia menjanjikan. Alhasil di yang ada di desa itu kebanyakan adalah para pekerja yang usianya mungkin sudah lebih rentan, akhirnya dia berhenti bekerja, lalu peningkatan pengangguran terjadi di sana. Pencemaran lingkungan menjadi masalah penting akibat interaksi desa dan kota, karena banyak sekali pabrik-pabrik ataupun industri yang sudah menengah ya, itu membangun pabriknya di desa, lupa dalam hal kemudian mengolah amdalnya ya, terus kemudian limbahnya tidak memperhatikan amdal sehingga terjadilah pencemaran lingkungan. Itu dampak negatif bagi desa ketika berinteraksi. Lalu bagaimana dampak positif bagi kota ketika berinteraksi dengan desa? Tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang memang sebagian besar berasal dari daerah perdesaan seperti sayuran, buah-buahan, beras dan lain-lain. Ya, kalaupun ada ya pemenuhan kebutuhan bagi penduduk kota itu masih terbatas. Lalu kemudian jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota tadi ya. Meskipun kota menjanjikan untuk lapangan pekerjaan yang jauh lebih beragam, lebih banyak, lebih heterogen, tapi jangan kemudian kita pergi ke kota tanpa ada persiapan yang lebih baik, skill yang lebih baik. Kenapa? Karena bisa jadi kita datang ke kota, kualifikasi kita tidak sesuai dengan yang kemudian diharapkan. Akhirnya kita menganggur di kota. Ya, itu yang terjadi. Ya, tenaga yang melimpah kadang bisa menyebabkan pengangguran justru di kota. Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh itu jauh lebih besar. Lalu kemudian bagaimana dampak negatif bagi kota ketika berinteraksi dengan masyarakat desa? Jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian tadi menimbulkan permasalahan bagi perkotaan, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Ya. Penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang pangan, papan kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Nilai lahan di perkotaan yang mahal memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk pemukimannya. Terjadinya slum area atau pemukiman kumuh. Jadi pemukiman kumuh atau slum area biasanya terjadi memang di wilayah perkotaan. Ya, seperti itu. Karena memang harga lahan yang begitu mahal di perkotaan menyebabkan masyarakat terpaksa mau nggak mau menggunakan lahan-lahan. Jadi ini degradasi politik melihat wilayah perkotaan yang dalam luas sekian meter persegi, rumahnya bisa berapa rumah, sangat nempel ya, seperti itu. Nah, kemudian pola dan faktor interaksi desa kota. Interaksi desa kota menggunakan model gravitasi. Ya, ada bagaimana kita akan menghitung kekuatan interaksi desa dan kota. Kita bisa menghitung kekuatan interaksi desa dan kota dengan salah satunya dengan rumus interaksi model gravitasi. Teori ini diterapkan oleh geograf di mana seorang W.J. Rayleigh ya untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan dua wilayah. Rumusnya adalah interaksi wilayah A dan B sama dengan konstanta dikali dengan penduduk A dikali dengan penduduk B dibagi dengan jarak penduduk AB dikuadratkan. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga bagaimana menghitung kekuatan interaksi desa kota dengan menggunakan rumus teori titik henti atau model titik henti. Ini yang paling sering digunakan ya, bahwa jarak titik henti dari pusat perdagangan yang lebih kecil ukurannya berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan tersebut dan berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari wilayah penduduk lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk pada wilayah yang jumlahnya penduduk lebih kecil. Maksudnya seperti ini. DAB ya, jarak penduduk A dengan penduduk B sama dengan ya ini titik hentinya ya,
B, ini adalah jarak A ke B dibagi dengan 1 plus akar penduduk yang lebih banyak dibagi dengan penduduk lebih banyak dibagi dengan penduduk lebih sedikit. Ya, nanti kita lihat ada di contoh soal yang diberikan di akhir pertemuan. Oke, ya ini yang paling sering digunakan teori tekan. Oke, next, bagaimana dampak pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota itu sendiri? Kita lihat aspek fisik. Penggunaan lahan jelas akan berubah. Lingkungan hidup bisa jadi akan lebih baik atau bisa jadi akan tercemar. Aspek sosial, penduduk semakin padat atau semakin berkurang. Padat untuk wilayah kota biasanya berkurang untuk wilayah desa. Tenaga kerja di kota akan berlimpah, di desa akan mengalami pengurangan usia produktif, tenaga kerja produktif. Masalah sosial, kriminalitas di desa ataupun kota, jika terjadi jet lag, ya, ketidaksesuaian apa yang kemudian mereka pahami terhadap budaya baru bisa menimbulkan masalah sosial. Secara aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi jelas dan pemerataan ekonomi juga berarti. Nah, dampak pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota kita lihat. Salah satunya adalah urbanisasi. Tak terelakkan ketika terjadinya kesenjangan antara desa dan kota, maka urbanisasi terjadi. Urbanisasi diartikan sebagai proses pembekakan kota yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat, baik itu di kota sendiri atau peningkatan itu disebabkan karena adanya perpindahan penduduk dari desa dan kota. Pengertian ini sering diartikan bahwa urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa dan kota. Padahal bisa juga karena pertumbuhan alami tadi. Masyarakat kota yang bertambah secara alami dan juga masyarakat desa yang pergi ke kota untuk bekerja. Urbanisasi diartikan sebagai proses berubahnya suasana kehidupan pedesaan menjadi suasana perkotaan juga. Urbanisasi diartikan juga sebagai proses bertambahnya jumlah kota pada suatu wilayah atau negara disebabkan oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Jadi ada banyak sekali makna urbanisasi. Tapi selalu diidentikan adalah masyarakat desa yang pergi ke kota untuk bekerja, untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ya, seperti itu. Itu urbanisasi. Dan ini masih menjadi masalah. Ya, ini masih masalah. Kenapa? Karena urbanisasi menandakan ketika urbanisasi suatu negara itu tinggi, bisa menandakan karena adanya ketidakmerataan pembangunan di semua wilayah di negara tersebut. Oke, lalu kemudian faktor penarik urbanisasi. Urbanisasi terjadi karena mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor penarik di sini berarti adalah kota biasanya. Kota menjadi daya tarik urbanisasi. Kenapa? Karena mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Tingkat upah yang lebih tinggi di kota. Kelengkapan fasilitas lebih baik di sekolah, lebih baik itu sekolah, hiburan, dan kesehatan di kota. Kebebasan pribadi lebih terjamin itu di kota. Pengaruh adat agak longgar itu di kota. Beranggapan yang bersifat budaya itu terjadi di kota. Jadi faktor penarik itu adalah apa yang menjadi daya tarik di kota. Sehingga masyarakat desa itu melakukan urbanisasi. Lalu kemudian ada faktor pendorong. Faktor pendorong itu adalah apa yang menjadi pengaruh di desa yang mendorong masyarakat desa untuk pergi ke kota. Lahan garapan semakin sempit, lahan pekerjaan makin terbatas akibat ilmu pengetahuan dan teknologi ya di desa. Lalu kemudian pendapatan lebih kecil. Di kota jelas menjanjikan. Kurangnya fasilitas baik sosial, pendidikan, olahraga, rekreasi, dan sebagainya. Kesehatan, meningkatnya pengangguran, tekanan adat istiadat, ya, lalu kemudian alasan memasarkan produk. Itu menjadi faktor pendorong. Faktor pendorong itu berarti munculnya dari masyarakat desa itu sendiri untuk melakukan urbanisasi. Kalau faktor penarik tadi, ya, itu karena kota memiliki daya tarik agar masyarakat desa datang. Oke, lalu kemudian bagaimana dampak positif urbanisasi? Terpenuhnya kebutuhan tenaga kerja di kota, meningkatnya aktivitas perekonomian kota, meluasnya kesempatan untuk membuka usaha baru, meningkatnya tingkat kesejahteraan warga desa yang berurbanisasi ke kota, meningkatnya taraf hidup keluarga yang ditinggalkan di desa, lapangan kerja di pedesaan semakin sesuai dengan jumlah angkatan kerja yang ada, dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah atau mengurangi terjadinya urbanisasi? Melakukan pembangunan secara desentralisasi, mengadakan modernisasi desa dengan program pembangunan. Modernisasi desa tanpa dengan program pembangunan yang jelas, maka itu bisa menjadi masalah bagi masyarakat desa. Memperbanyak fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, penting fasilitas kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan lain. Mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan melalui program keluarga berencana, ya, meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan serta meningkatkan keamanan. Nah,
Usaha untuk mengatasi akibat urbanisasi di kota, menertibkan pemukiman kumuh. Ya, ketika urbanisasi terjadi, tak terpungkiri masalah muncul di kota. Apa? Pemukiman kumuh, menertibkan pemukiman kumuh, pembuangan sampah, air yang limbah yang lebih baik, mengadakan penghijauan kota, mengadakan jalur-jalur hijau dan taman kota, memperluas pemukiman dengan membangun kota satelit, ya kota kecil sekitar kota besar, menambah perumahan rakyat, membangun rumah murah, ya murah kurang hak, menciptakan kutub pertumbuhan baru. Lalu kemudian usaha-usaha dalam rangka pemerataan pembangunan desa kota oleh pemerintah di Indonesia. Beberapa hal yang perlu untuk mendapat perhatian pembangunan di wilayah pedesaan. Pembangunan masyarakat desa masih bersifat dekonsentrasi. Ya, perangkat desa perlu mendapat bantuan teknis dan insentif. Dana pembangunan desa secara lintas sektoral masih belum bermanfaat bagi masyarakat desa. Kurangnya keterpaduan kepentingan antara sektor, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektor tentang pemerintahan desa melalui penyatuan program visi misi dan pembangunan. Nah, bagaimana dengan solusi dalam memelihara keseimbangan desa kota? Pasar kerja di desa itu dibutuhkan. Modal usaha kecil itu dibutuhkan. Teknologi yang kurang terampil harus ditingkatkan. Pemasaran hasil produksi harus ditingkatkan. Itu solusi. Nah, usahanya bagaimana program desa, program-program usaha pembangunan desa yang dapat menciptakan suasana praconditioning untuk tumbuh dan berkembang. Sistem kepemimpinan desa harus diperbaiki. Ya, fokusnya adalah bagaimana pembinaan kelembagaan mampu melakukan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diberikan bantuan teknis, maka desa akan berkembang, akan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Tidak harus kemudian terjadinya proses urbanisasi. Hal ini sudah dilakukan. Sistem kepemimpinan kepala desa, bagaimana desa itu dilakukan sebuah pembinaan kelembagaan sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut mampu dikelola dengan baik, maka desa tersebut akan tumbuh lebih baik. Tentunya dengan bantuan teknis. Oke, sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran kedua. Kita lanjut dengan evaluasi pembelajaran kedua, waktunya quiz time. Di sini kalian bisa langsung mengerjakan soal pilihan ganda dengan men-scan barcode seperti biasanya. Silakan scan barcode untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Jangan terburu-buru, hati-hati dibaca dengan seksama soal yang kalian kerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal pilihan ganda, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan soal esai. Langsung jawab di kolom komentar yang ada di YouTube. Pertanyaannya adalah, jelaskan langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menekan tingginya arus urbanisasi. Tadi ada. Ya. Kalau memperhatikan videonya, pasti tahu jawabannya. Jangan lupa tuliskan asal sekolah, nama lengkap, dan kelas kalian di kolom komentar. Ya, untuk jawaban esai, ya, jawaban pertanyaan esai, kalian jawab di kolom komentar yang ada. Oke? Jadi, ada soal pilihan ganda, ada soal esai. Dikerjakan, langsung dikerjakan. Oke? Thank you so much for everyone. See you guys, stay healthy and happy. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.